Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Dasi, diskusi Agile dan Scrum dengan Ivan ya, dan juga bersama dengan teman-teman. Ini adalah episode kedua dari Scrum Team yang efektif itu seperti apa. Ini nanti akan banyak ini ya, banyak episode gitu ya, kecil-kecil gitu ya, seperti mini series. Itu nanti akan saya kumpulkan jadi satu di sebuah playlist di YouTube seperti itu ya. Eh, ini ada ini ya sub subjudul sebenarnya, yakni kolaborasi antara product owner dan developer. Kemudian subjudulnya lagi apa itu self managing gitu ya. Apa itu self managing? Kolaborasi antara product owner dan developers ya. Kemudian subnya lagi adalah self managing. Hari ini kita akan bahas self managing, kemudian Selasa mungkin ya, kita akan bahas tentang cross fungsional gitu ya. Baik, sekarang kita akan eh, buka ya ini, oh ya ini dia, self managing. Hmm, berikutnya adalah cross fungsional. Kita buka eh, yang frame yang ini. Oke, kita ada exercise ya. Jadi silahkan. Ini ada pertanyaan, apakah contoh self managing yang dilakukan oleh makhluk ya atau yang ada di alam liar ya. Tumbuhan juga sebenarnya kategorinya juga alam liar gitu ya. Bisa pilih menggunakan sticky note seperti ini. Ya. Boleh cerita cerita dikit juga boleh berupa bentuk cerita. Maksudnya kalau mau di sticky note gitu ya. Mungkin Mas, wah terima kasih Mas Wahidudin udah biasa ya mainan seperti ini, jadi nanti bisa bantu saya untuk eh, model eh, exercise atau presentasi yang interaktif seperti ini. Siap, Pak, siap. Ada beberapa yang masih belum familiar gitu ya. Kemarin ada feedback juga. Gimana Pak Ivan kalau teori dulu baru pertanyaan? Eh, boleh juga sih kita lihat apakah ini nanti kan istilahnya kalau misalkan usul bahwa akan lebih baik teori dulu baru tanya jawab, bagus juga. Kelompok semut. Masalahnya kalau ada aktivitas seperti ini ya, jadi ada waktu diam. Sorry. Betul, Pak. Ya, menimbun makanan untuk bertahan hidup di musim tertentu. Ya, semut mungkin bisa. eh, Terima kasih yang baru gabung. Silahkan masuk ke Mairo. Link Mairo ada di eh, chat ya atau message-nya Google Meet ya. Mungkin bisa ini ya, saya ikut bantu nulis sekelompok sekelompok burung ya terbang bersama seperti itu. Jadi
maksud saya adalah bahwa self managing ini itu sebenarnya sangat sangat natural gitu ya. Baik dilakukan oleh tumbuhan, oleh hewan yang ada di alam ini, yang sifatnya itu wow, terima kasih nih. Sorry. Dia bekerja, mereka semacam membentuk semacam kehidupan bersama gitu ya. Ya mereka pasti juga punya semacam cara hidup ya, atau tugas masing-masing seperti itu. Tapi mereka tidak memiliki semacam hierarki yang seperti di perusahaan manusia ya, gitu ya. Jadi sifatnya eh, natural seperti itu. Tanpa pemerintahan, tanpa ada provinsi, tanpa ada kecamatan, tanpa ada kelurahan atau RT gitu. Seperti itu maksud saya. Ada lagi yang ngasih contoh? Tapi ada pendapat nggak sih? Apakah benar bahwa alam kita ini makhluk-makhluk liar gitu ya, eh, cenderung atau lebih ke self managing atau sebenarnya ada yang ngatur? Cuma kalau ada yang ngatur akhirnya larinya memang ini ya ke sila pertama ya, ke ketuhanan yang Maha Esa itu ya. Cuma masalahnya kalau Tuhan itu tampak, kayaknya kita nggak akan bakal sebebas ini ya, atau self managing ini. Kalau manusia bakal jadi malaikat semua nih kalau Tuhan tampak. Untung Tuhannya tidak tampak mata. Jadi Allah pun mengimbris atau ya, mengencourage kita untuk self manage ya. Rantai makanan di savana ya mereka punya insting ya, jadi para makhluk-makhluk itu. Baik, eh, akan saya lanjutkan di slide berikutnya, masih exercise. Kita akan lebih tajam dikit ya, menjurusnya. Tetap gunakan sticky note. Menurut Anda, apakah tim sepak bola itu self manage ketika bermain di lapangan dan self manage yang seperti apa itu sebuah tim sepak bola? Silahkan menggunakan uh, sticky note juga. Mungkin bisa digambarkan, dijelaskan bagaimana self manage-nya itu yang bagian mana gitu ya, aktivitas yang mana, mengapa mereka bisa self manage seperti itu. Saya bisa kali bantu self manage untuk men-tackle lawan ya. Men-tackle itu bahasanya apa ya? Bener nggak ya? Seperti itu ya. Ya kebetulan gambarnya tackling. Ya, tahu saya bukan penggemar sepak bola jadi eh, mungkin saya pakai eh, menghadang lah gitu ya. Seperti itu. Apalagi ya mereka saling berkolaborasi meskipun punya peran yang berbeda-beda. Bisa dibesarkan dikit Mas Wahid.
bergerak berdasarkan keadaan tertentu, pelatih ada di luar lapangan ya, gitu ya. Jadi kalau ada pelatihnya masuk ke lapangan, bukan pelatih lagi dia, dia akan menjadi eh, anggota tim pemain ya, anggota tim pemain. Apalagi ya yang membuat mereka self manage. Tujuannya mencetak gol, ya, berdasarkan keadaan di luar rencana. Setiap pemain bergerak otomatis sesuai situasinya eh, masing-masing. Silakan yang mau join Miro, linknya ada di chattingnya Google Meet. Mungkin ada yang nulis juga boleh kalau sebelum di luar lapangan mereka cara bekerjanya seperti apa gitu ya. Ketika bermain seperti apa. Reaksi terhadap cedera atau kartu jika seorang pemain cedera atau mendapat kartu tim harus segera menyesuaikan formasi dan peran untuk eh, menutupi kekurangan. Tidak ada yang melakukan command and control dalam tim sepak bola karena situasinya dinamis ya dan tidak eh, atau sulit diprediksi. Dalam sepak bola ini kan ada customernya. Bagaimana dengan yaitu para penonton? Jadi kalau mereka bermainnya itu tidak bagus ya akan kena ini ya sorakan penonton ya, menyemangati pemain. Mungkin akan saya tambahkan siapa saja ya. Ini baru benar-benar baru ingat ini. Boleh memasukkan bola ke gawang lawan masuk kiper. Ada lagi. Kalau kalau permainan sepak bola itu diatur namanya apa? Dikontrol, diatur. Suaranya dong sekali-sekali biar terekam suaranya. Mafia ya, Pak. Mafia. Apalagi saya sepak bola yang diatur permainannya. Ada istilahnya kok. Filmnya sepak bola gajah ya, Pak ya? Nah, itu dia sepak bola gajah. Nggak menarik dan akan terjadi kontroversi. Ya jadi berita sih.
jadi berita nanti yang menguntungkan media. Lebih baik Agile, terutama Scrum juga sangat terinspirasi ya dengan permainan sepak sepak bola yang terkait dengan self manage. Inti dari Scrum itu ya kalau misalkan kita tarik semacam lingkaran-lingkaran gitu ya, lingkaran terkecil atau inti ya dari Scrum itu ada salah satunya adalah self manage, satunya lagi adalah empiricism. Cuma ini kita bahas self manage aja dulu. Baik, aku lanjut. Jadi ini sebenarnya teman-teman sendiri ya yang membuat materi ya. Saya cuma hanya mancing-mancing aja. Ini lebih khusus lagi. Nah, oke, baik. Pakai sticky note juga gitu ya. Bagaimana sikap orang saat ada atau tidak ada garis tengah pemisah jalan. Ini ada studi real. Sayang saya lupa ngasihkan sumbernya, studinya. Ternyata memisahkan kita mengendalikan sebuah jalan dengan memberi garis pemisah yang ada di tengah itu ternyata membuat sikap orang, cara berkendara orang itu berbeda. Gitu ya. Eh, eh, Apakah saya cukup jelas ya? Mungkin di sini saya akan bikin bikin dua dua kolom. Ada garis eh, cat pemisah, ada garis pemisah jalan gitu ya, garis tengah pemisah jalan. Mungkin yang sebelah sini tidak ada garis pemisah jalan. Nah, ini bagaimana sikap atau perilaku pengguna jalan di chatting. Ada pesan dari Mas Wahid Nurdin menarik tentang analogi sepak bola ini. Eh, Mas Wahidudin sempat dulu bikin artikel dengan analogi yang sama. Itu ada linknya ya, silakan dibaca. Judulnya Mengapa Visualisasi dalam Bisnis adalah Kunci untuk Tim. Ya, visualisasi. Ya. Ini tahu nggak maksud kita kembali ke slide ya. Gimana? Sikap atau mungkin saya tambahin lagi ya. Sikap orang bila ada ya, Iya Pak Ivan, kalau secara normal mungkin adanya garis orang akan tetap di lajur ya, di hmm, lajur untuk apa? Untuk tetap di jalur gitu kan dan saat tidak adanya garis pemisah mungkin orang bakal lebih leluasa. Tapi kalau misalkan kita lihat dalam kecenderungan behavior saat ini ya ada garis tanpa garis, orang udah self organize untuk mencari jalan tercepat menuju tujuan itu, Pak.
Iya, Ya, jadi ada aturan nggak ada aturan, apalagi kalau misalkan pengendara atau orang itu buru-buru ya udah aturannya ditejang aja gitu. ya makanya saya simpan sticky note saya di tengah, Pak. Akan Ya mungkin dari yang lain ada masukan teman-teman. mm. Eh, tapi ada perilaku yang buruk eh, kalau ada garis pemisah yang tegas juga loh. Itu maksud saya. Mungkin Ya, ya. kalau ada yang tahu maksud saya, banyak yang mengira bahwa dengan adanya pemisah garis tengah pemisah jalan ini ya semuanya akan teratur dengan rapi gitu. Tapi ada yang ikut aturan gitu ya, malah bisa merusak lalu lintas bahkan bisa menimbulkan kecelakaan. Ya, Hmm, bisa jadi ketika ada satu mobil di depan ngantuk atau mungkin rem mendadak gitu kan, dan orang di belakangnya sangat mengikuti aturan, ya dia nggak bakalan bisa ke pinggir atau ke kiri atau ke kanan, dia bakal itu mungkin jadi salah satu contoh perilaku salah satu contoh jadi hal yang negatifnya Pak ketika ada garis itu. ya, betul. Ada juga yang misalkan seperti ini, maka kendaraan itu akan, misalkan terutama di jalan tol akan eh, jalan kencang sekali sesuai aturan, misalkan 80 gitu, dia akan terus 80 gitu. Dan kadang-kadang mereka berasumsi ya semuanya juga minimal akan berkecepatan 80 km per jam gitu. Dan itu sangat berbahaya. Tetapi kalau tidak ada garis tengah pemisah, itu orang itu justru akan lebih berhati-hati gitu ya. Hmm. Ya, berhati-hati. Eh, Kemudian ada studi bahwa ternyata tingkat kecelakaan eh, turun. Ya, ya, di samping juga selalu waspada ya, ya berhati-hati waspada. Jadi kemarin ada kasus juga ya satu rombongan artis yang atau nggak semua orang juga yang kecelakaan di dalam tol biasanya memang eh, ini kurang waspada, kurang berhati-hati. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Kalau yang ini seperti apa? Nah, ini sudah mulai ada semacam organisasi kalau yang ini ya di sebuah dunia militer seperti itu. Kemampuan apa yang mesti dimiliki oleh peleton tentara agar siap dikirim eh, ke garis depan pertempuran seperti itu. Dan apa juga yang dilakukan oleh peleton ini? Jadi peleton itu adalah semacam atau squad gitu ya. Platoon, platoon itu lebih besar dari squad atau gimana ya? Sudah mulai kelompok yang kecil. Dia akan dikirim ke garis depan ya pertempuran. Dan mereka akan eh, putus dengan kantor pusat ini, markas gitu ya. Dan mereka hanya mengandalkan Pak, gitu ya. Hanya mengandalkan semacam printer atau tujuan gitu ya. Kayaknya pertanyaan saya keliru ya, kemampuan apa yang mesti dimiliki oleh platoon tentara agar siap dikirim ke garis depan pertempuran, yaitu juga pertanyaan, ini mungkin akan bisa saya kasih
Pertanyaan lagi. Ya, bertahan hidup di segala bela pertempuran, membasmi musuh. Jadi yang dihadapi peleton ini benar-benar sangat tidak terduga ya. Bahkan di garis depan pun mereka juga akan memainkan juga memikirkan strategi bagaimana cara maju ke depan menghadapi musuh secara bertahap gitu ya. Bahkan ada yang berani istilahnya melakukan beyond the duty gitu ya, beyond the duty itu istilahnya orang-orang ini ya negara Amerika ketika memberi penghargaan kepada seorang tentara yang tugasnya itu ternyata melebihi apa yang diperintahkan. Tapi memang kebetulan hasilnya memang baik, tapi ya berisiko tinggi sehingga personel ini mendapatkan medal medal of honor sampai seperti itu. Jadi self manage-nya sangat tinggi. Satu tim itu dia punya guidance. Mereka sudah terlatih gimana cara bekerja, sudah terlatih bagaimana bekerja secara tim ya. Tidak ujuk-ujuk misalkan ikut latihan Scrum developer 3 hari, kemudian sudah bisa menjadi tim yang hebat ya. Ya mereka telah mendapat training misalkan gitu ya untuk menjadi tim tim yang hebat. Kemudian mereka memiliki mentor juga, mentor seorang veteran misalkan seperti itu. Banyak yang mengira bahwa tentara itu tidak agile, tapi ya ketika belum bertempur mungkin ya akan banyak banget hal-hal yang harus mereka pelajari dan untuk menyiapkan mental mereka. Tapi begitu ditaruh di lapangan gitu ya, mereka akan benar-benar self manage dengan tujuan yang jelas. Tujuan clear ya di bidang tempur dan mengenal jelas kemampuan atau skill anggota peton yang lain. Eh, Silakan nonton di Netflix ada Medal of Honor itu ya, bagus-bagus banget gitu ya bagaimana kebanyakan yang mendapatkan Medal of Honor itu pasti yang ada di dalam eh, garis depan seperti itu. Jadi real hero gitu ya, pahlawan yang sesungguhnya di tim itu adalah dia bekerja untuk tim, bukan untuk individunya ya. Kalau nanti lihat di Medal of Honor, eh, yang meninggal gitu ya, pasti dia menyelamatkan timnya agar tetap hidup seperti itu. Jadi kalaupun dia nanti mengambil kredit ya, oh saya berjasa loh. Yang memberi jasa yang mengajukan jasa Medal of Honor itu adalah anggota timnya, ya bukan klaim diri sendiri, orang yang ada di sekitarnya seperti itu. Itu nanti mungkin kalau ada dari HRD yang ada di grup ini atau yang melihat video ini, jadi di Agile itu reward terhadap seseorang itu
diajukan atau diusulkan oleh teman-temannya sendiri. Jadi bukan dinilai berdasarkan misalkan apa kuesioner atau setahun sekali seperti itu. Ya itu ekstra. eh, Jadi OOT sedikit. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang mengerucut ke profesi kita nih. Oh, apa yang Anda lakukan ketika sedang kepepet atau dikejar deadline mendadak? Mengapa ada deadline? Silahkan. Waktu kita masih 17 menit. Oh iya, kalau ada yang pertanyaan, silakan ditulis pakai sticky note juga di eh, atas masing-masing slide. Tapi itu tidak harus terkait dengan slide ya, apa aja. Nanti kalau ada pertanyaan akan saya buatkan video terpisah aja. Cuma saya lagi mikir apakah interaktif apa tidak ya. Karena mungkin yang bertanya sekarang nggak tahu kapan dia kapan dia apa bisa hadir apa enggak lagi ya ketika untuk membahas eh, jawaban pertanyaan dia. Ada deadline karena kita punya tujuan atau goal. Oke, ambil jalan pintas. Ide harus segera divalidasi itu maksudnya gimana? Ide harus divalidasi dengan deadline atau eh, idenya yang kena deadline ya. Idenya harus cepat selesai agar segera bisa divalidasi. Untuk validasi nanti lebih ke ini ya. Biasanya kita pakai istilah validasi itu di Agile Product Management yang biasa eh, kita sebut dengan ini apa? Vision, value, and validation ya. Tapi tidak kita bahas di sini. 3V atau 3V. Ini konsep yang sering dibahas di Scrum.org. Ada yang dimiliki oleh Scrum.org. Ketika sudah mendekati deadline, pakai AI untuk mempercepat pekerjaan. Oke. Jadi kalau coding dibiarkan AI yang coding gitu ya. Atau mungkin ada pekerjaan yang lain, tidak harus coding. Mengerjakan just on scope, no time for creativity. Jadi untuk mengejar deadline, lu mesti ya udah pasang kacamata kuda, pokoknya on scope, jelas gitu ya, mau yang dibuat apa, nggak usah terlalu banyak mikir, nggak usah terlalu banyak juga komplain, pokoknya kerjakan sesuai perintah. Hmm, Tidak ada self manage. Eh, Makanya di sini akhirnya kita harus punya konteks gitu ya. Pekerjaan jenis apa, di mana self manage itu
dibutuhkan. Ini biar saya gantung aja ya. Kapan harus pakai deadline, kapan harus tidak pakai deadline. Oke, oh, ini ada pertanyaan. Saya mau nanya, yang saya pahami Scrum itu tidak mengenal waktu karena akan ada selalu perubahan. Nah, tapi kenapa ya di setiap proyek itu ada deadline-nya? Padahal metode yang dipakai eh, Scrum. Bagaimana cara memberikan pengertian kepada klien atau stakeholder gitu ya. Ini memang ada kaitannya dengan leadership dari masing-masing ya. Ini konteksnya saya kurang tahu apakah antara di dalam perusahaan, jadi developer di dalam perusahaan, juga orang bisnisnya di perusahaan yang sama, atau antara vendor dengan klien, software vendor dengan klien atau pisah. Nah, sebenarnya ketika mulai bekerja bekerja sama itu ya, entah bentuknya perusahaannya seperti apa, pisah atau tidak, ini leadership-nya harus benar-benar kuat di sini. Dan misalkan seperti ini. Nah, itu kenapa ya di setiap proyek itu ada deadline-nya, padahal metode yang dipakai Scrum. Sebenarnya ada awal, ada akhir gitu ya, deadline. Nah, deadline ini kalau di Scrum itu bisa aja ya. Ini saya ingin karena kita sudah terbiasa dengan istilah project management tradisional, ada istilah deadline. Coba ganti deadline ini dengan goal. Kadang-kadang deadline ini apa sih kriterianya gitu ya? Apakah hanya cuma waktu? Pokoknya kamu harus mengerjakan ini selesai minggu depan ya, seperti itu. Apakah deadline itu seperti itu? Ataukah deadline ini sebenarnya ada kaitannya dengan a goal gitu ya? Ya. Kemudian cara memahami klien atau stakeholder ini memang juga cukup orang ya, mungkin yang project manajernya atau kalau pakai Scrum Master ya, Scrum Masternya bisa memberi pengertian kepada klien atau stakeholder bahwa banyak pekerjaan yang tidak diketahui solusinya dan masih memerlukan eksperimen. Dan kadang kita tidak tahu kapan bisa menyelesaikannya. Dan di sini memang perlu transparansi ya. Kalau ikut session yang kemarin pentingnya transparansi seperti itu seperti apa. Ya, setiap iterasi ada perubahan, tapi waktunya tetap. Kalau hal seperti ini yang dinegosiasikan adalah scope gitu ya, adalah scope. Jadi kalau di Agile ini ya. Jadi scope
terlalu besar. Cukup biasanya budget tidak di anu ya, tidak dinegosiasi skop dan waktu bisa negosiasikan, namun kualitas tidak boleh negosiasikan. Ini prinsip aja sih ini ya. Eh, kalau karena banyak hal yang tidak diketahui. Jadi kan waktu pada tiap sesi selalu ada perubahan. Ya, inilah kalau stakeholder tidak ingin mengerti, ada caranya, ada caranya itu di slide berikutnya ya. Nah, ini dia. Ini gambarnya sangat bagus ya. Nah, ini saya tidak beli tapi saya edit. Banyaknya tarik vision dari Shutter. Oke, baik. Nah, awalnya itu ada sebuah proses gitu ya di dalam sebuah software development. Itu yang putih itu yang proses ya. Kalian pakai proses apa aja, yang putih itu pakai proses apa aja, baik sesuai dengan PMI atau sesuai dengan Prince atau institusi project management yang lain, seperti itu. Namun begitu ada deadline, maka karena software developers itu kan orang-orang yang pintar dan dia akan mencari cara gitu, gimana cara menyelesaikan deadline dengan tadi sudah disebutkan agak sedikit penting atau mengurangi kualitas. Di sini digambar tampaknya memang ada semacam shortcut gitu ya. Dia naik pakai tali gitu. Kemudian resiko gimana caranya mencapai eh, deadline, mengejar deadline agar bisa mencapai atau eh, mengejar deadline-nya capai dengan cara melakukan resiko memasang tali seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya, bisa aja di tengah jalan developernya jatuh, kemudian juga ada kualitas hasil yang eh, hasilnya kualitasnya kurang gitu ya, karena hanya mengejar pokoknya sesuai dengan dokumentasi requirement-nya seperti itu ya udah. Saya nggak peduli dengan berbagai masukan, berbagai skenario-skenario yang mungkin muncul. Saya tidak peduli bahwa ada teknologi yang lebih baik yang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya tidak peduli ternyata tim saya tidak memiliki skill. Saya udah copy paste aja dari Google gitu ya. Pokoknya deadline eh, tercapai seperti itu. Sebenarnya tim yang sehat dia bekerjanya sejak awal apabila memiliki semacam engineering coach atau leadership coach atau team coach itu mereka kan ini ada yang putih itu kan yang putih ini kan apa awal cara kerja kita awal. Maka tim akan melakukan retrospektif kemudian dia jalurnya akan seperti ini gitu ya. Seperti ini gitu ya. Nah, dia bisa somehow eh, memper memperpendek memperpendek proses yang ada mereka mereka lakukan seperti itu. Itu bertahap. Lah nanti suatu saat ya bisa aja
bisa aja mereka lebih lurus, semakin lurus gitu ya, semakin lurus gitu. Dengan menerapkan teknologi-teknologi baru. Nah, seperti itu. Ini memerlukan seperti tadi, makanya asosiasinya ke plotun tentara itu membutuhkan tim yang cukup dedicated seperti itu ya. Silakan kalau ada eh, mungkin tidak menjawab kan gitu ya, yang ini karena konteksnya memerlukan konteks gitu ya. Dan ini sudah pertanyaan lapangan seperti ini tidak mudah menjawabnya. Kalau saya dapat data yang lebih lengkap, mungkin bisa bantu. Baik, kita lanjut. Hmm, apa pendapat teman-teman gitu ya? Apakah bekerja di dalam iterasi cadence atau sprint dapat membantu entitas untuk self manage gitu ya? Kapan tim sepak bola cadence atau iterasi atau sprint yang diterapkan di tim sepak bola? Nanti boleh aja speak up langsung. Setiap melakukan serangan, Setiap melakukan serangan, jadi tapi mereka kan harus ini ya melakukan semacam retrospektif itu. ya, Kalau ah, gimana gimana? ya, Apakah ya, sempat maksudnya satu iterationnya itu ya setiap setiap misalkan dari goalkeeper mereka menyerang terus ternyata gagal, ya mereka lakuin retrospektif dan membuat perbaikan di serangan selanjutnya karena apa ya, karena pertahanan musuhnya pun dinamis kan, Pak. iya, tapi mereka tidak melakukan di waktu tertentu ya. Begitu mereka gagal langsung mereka sadar gitu ya. Retrospektif walaupun bentuknya tidak harus kayak time out kayak di bola basket ya. Ya, betul Kadang-kadang betul. coachnya di luar teriak-teriak. Gitu ya. Betul. Iya. Sebenarnya di dalam Scrum juga begitu, bahwa eh, tidak harus retrospektif itu ada di waktu-waktu yang pas, yang waktu yang kaku di akhir sprint misalkan seperti itu. Bisa dicicil di tengah-tengah seperti itu. Kalau di sepak bola bisa aja kan ada paruh waktu itu ya, paruh waktu. Nah kalau orang orang berlalu lintas, orang berlalu lintas itu bahkan setiap detik dia harus waspada gitu ya. Kalau peloton tentara dia tuh setiap mungkin setiap berapa kilo, 1 kilo mereka jalan kemudian berhenti retrospektif. Nah, tim software development juga begitu retrospektif. Oh, kok kenapa kemarin kok kita tidak bisa mencapai deadline? Katakan masih ada deadline, tidak apa-apa ya. Eh, itu ada retrospektifnya. Gimana eh, deadline? Nih deadline-nya seminggu lagi nih. Gimana kita caranya eh, mencapai deadline itu? Nah, itu kan berarti untuk mengantisipasi deadline-deadline yang berikutnya, mungkin kita akan bekerja secara iteratif. Apakah kita akan bisa mencapai deadline? Kan harian gitu ya, untuk merencanakan gimana caranya mencapai deadline tanpa eh, mencapai deadline ya. Baik, selanjut ke berikutnya. Seandainya ada satu faktor utama yang membuat sebuah tim bisa self-manage, apa itu? Langsung speak up aja. Ini ya, saya buka aja ya. Ya, jadi sempat muncul goal. Ya. Nah, kalau menggunakan Scrum ada yang disebut dengan product goal, ada disebut dengan sprint goal. Hmm, bisa aja sih di dikerucutkan lagi
Jadinya individual goal juga bisa. Baik, karena waktunya terbatas, jadi ada oleh-oleh ya, ada oleh-oleh. Nah, oh ya belum, satu lagi. Self managing membudayakan setiap anggota tim untuk bebas menanyakan what, why, who, how, when untuk setiap isu dapat menyuburkan self manage. Ini tergantung leadership masing-masing. Nah, ini oleh-olehnya. Ya, silahkan di screenshot. Saya bacakan aja. Self managing adalah cara alami yang dikerjakan oleh hampir semua makhluk dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Orang yang mengerjakan adalah yang paling kompeten. Kemudian self managing team itu diberdayakan untuk mampu mengambil keputusan di skop dan kapasitasnya. Kemudian kita memerlukan self managing bila ternyata solusi itu tidak ditentukan di awal. Kita tidak tahu solusi yang tepat itu seperti apa. Ini memerlukan self managing. Kemudian memiliki tujuan goal yang jelas seperti sepak bola, kemudian seperti tentara gitu ya. Ruang lingkup atau batasan tugas individual yang jelas nanti akan terkait dengan cross fungsional. Kemudian akuntabilitas atau pertanggungjawaban atau tanggung jawab yang jelas. Siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan itu, gitu ya. Menentukan apa yang akan dikerjakan, tapi dia menentukan sendiri tim itu, memilih pekerjaannya. Kapan akan dikerjakan, gitu ya. Tidak untuk yang sudah tahu bahwa pekerjaan kita kompleks, maka deadline tidak akan bisa tercapai apapun yang terjadi, gitu ya. Pasti kualitasnya akan dikorbankan. Kemudian mereka menentukan sendiri bagaimana tim berinteraksi, kemudian gimana melakukan meeting, kapan harus ketemu dengan product owner, kapan refinement, kapan ketemu dengan user, gitu ya. Adapun sprint planning, kemudian daily scrum, retrospektif adalah sprint review itu adalah guidance bahwa tentu saja setiap organisasi tanpa harus menyebut scrum pasti melakukan itu. Dan Scrum cuma hanya memberikan semacam framework. Sebaiknya dilakukan di saat seperti ini, depan dan akhir. Lalu tim juga menentukan bagaimana mereka memanage dan improve cara kerja mereka. Baik, saya pikir itu nanti ini ya eh, Google Meet-nya akan close sendiri, jadi nggak apa-apa. Ini rekamannya akan saya stop dulu. Baik, kita bisa